Halo Sobat Agramedia, kali ini kita kembali lagi di acara podcast Agramedia. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Ibu Putri Swastika. Saya kira penulis diri. Ibu Putri Swastika yang menjadi penulis buku Ayam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan tentunya teman-teman di Agre, saya terima kasih. Kami berdua berterima kasih telah diberikan kesempatan ya untuk hadir di podcast ini. Masya Allah, mudah-mudahan podcast ini bisa menjadi tempat kita untuk share
kesehatan, yang mendukung, bagaimana upaya meyakinkan keluarga, bagaimana upaya mencari komunitas yang sama begitu. Karena yang saya alami ya memang ketika posisi wanita-wanita seperti kami di mana sudah pernah melahirkan sesar, itu pasti langsung setelahnya ada vonis atau ada yang disampaikan oleh dokter itu pasti harus sesar berulang gitu. Dan dan hal ini ya pasti sebagai seorang wanita begitu ya, bukan masalah bukan masalah apakah sesar itu nyaman atau tidak nyaman ya, tapi bukan masalah sesar atau bagaimana, tapi bagi seorang wanita, siapa sih yang seorang manusia aja deh, siapa sih yang nggak takut masuk operasi gitu. Masuk kamar operasi itu adalah sesuatu hal yang menakutkan bagi siapapun gitu. Meskipun nggak perempuan pun, nggak melahirkan pun, laki-laki pun masuk kamar operasi saya pikir pasti ada rasa panik, ada rasa khawatir, ada rasa takut begitu dah. Jadi apalagi sesuatu yang berulang begitu. Jadi bagi saya ketika ada vonis seperti itu, lalu saya cari ilmunya dan ternyata ada ilmu-ilmu yang lain, ada secara saintifik memang bisa, ya saya inikan. Jadi yang mendasari saya jelas karena alhamdulillah saya melahirkan seorang perempuan juga, jadi seorang yang insya Allah yang akan jadi wanita ya, jadi mudah-mudahan bisa nanti bermanfaat juga untuk anak putri saya gitu. Oh iya betul. Jadi itu awalannya. Jadi ini ada pertanyaan berikutnya. Banyak yang mungkin belum tahu apa itu VBAC. Bisa dijelasin sedikit gitu mungkin dengan bahasa yang agak sederhana supaya pemirsa yang di rumah juga bisa, sama ibu-ibu yang lagi dengerin atau bahkan yang lagi berjuang menuju persalinan bisa lebih positive thinking gitu. Nah, betul banget. Jadi yang pertama, kalau VBAC itu sendiri ya, kalau bahasa
Jadi orang-orang VBAC itu punya komunitasnya loh gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang sekarang lagi galau mau persalinan, lagi hamil, udah menuju ke persalinan, carilah ilmunya di komunitas-komunitas VBAC ini gitu. Terus ya mereka saling bercerita sebenarnya. Nah, cerita-cerita mereka juga saya masukkan ke dalam ceritanya Ratri ya. Jadi karena selama kehamilan saya itu saya membaca cerita-ceritanya mereka. Ada yang sukses, ada yang gagal ya. Jadi saya membaca cerita-ceritanya mereka, lalu saya padukan dengan cerita saya sendiri, lalu jadilah ceritanya Ratri gitu. Ya, jadi VBAC nanti ada bahasa istilah juga tolak, TOLAC. Tolak, jangan ditolak ya. Jangan ditolak sakit. Tapi tolak di sini maksudnya trial of labor after cesarean. Trial itu adalah percobaan, labor, percobaan persalinan ya, trial of labor after cesarean, setelah melahirkan sesar. Jadi sebenarnya VBAC itu adalah tolak yang sukses. Ya. Jadi dokter juga bingung tuh waktu saya bilang dengan dokter, "Dok, saya mau ditolak." Loh, orang ini kok tahu tolak gitu. Biasanya orang ini ngomongnya biasanya orang-orang nanyanya langsung, "Dok, saya mau VBAC" gitu. Padahal VBAC itu adalah hasil dari tolak itu sendiri. Jadi kita harus belajar banyak ya teman-teman yang lagi hamil dan persalinan, belajar. Jadi 9 bulan itu harus digunakan waktu dan kesempatannya untuk belajar bagaimana menyiapkan diri ya, menyiapkan diri untuk si buah hati yang berkembang di dalam, sama menyambut buah hati nanti persalinannya itu. Jadi 9 bulan itu bukan waktu yang kita harus kalah sama morning sickness, kita harus ngikutin males magernya kita gitu. Tapi justru 9 bulan itu adalah waktu di mana teman-teman atau ibu-ibu ini harus belajar banyak apa sih perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh dan bagaimana sih persiapan kita untuk persalinan, menyambut si kecil gitu, dengan keadaan yang baik gitu, dengan keadaan yang sehat, positive thinking. Jadi syarat pertamanya positive thinking. Jadi syarat pertamanya adalah positive thinking, normal gitu ya. Sehat. Insya Allah bisa lancar luncur. Ya. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya, dalam proses menuju VBAC, Ibu menulis bahwa ini pertanyaan ini sudah terjawab tadi. Kita langsung lompat selanjutnya. Apakah Ibu sempat mendapat penolakan atau pandangan skeptis dari tenaga medis atau orang sekitar? Bagaimana Ibu menanggapinya? Ya, ketika hamil itu masa yang paling sensitif wanita ya, lebih sensitif dari PMS. Jadi ibu-ibu, kalau saya ya, nggak tahu kalau ibu-ibu hamil yang lain ya, tapi kalau saya waktu hamil itu adalah waktu yang paling sensitif. Dan biasa kalau ketemu dokter, ketemu orang atau pihak eksternal lah gitu, bahkan member keluarga, anggota keluarga juga selalu ini gitu ya, memberikan komentar-komentarnya gitu, biasa kan. Nah ya cuman balik lagi ke kita tahu bahwa mereka berangkat dari pengetahuan mereka gitu. Jadi mereka itu berbicara dari apa yang mereka tahu, sementara kita karena kita belajar, karena kita baca, karena kita punya komunitas tadi ya, dan kita tahu tubuh kita gitu ya, kita kadang ada yang kita dengarkan tapi kita tidak masukkan. Jadi ya ketika saya ke dokter untuk check up bulanan misalnya, lalu kita menjelang trimester ketiga itu biasanya 6 bulan ke atas ya, 6 bulan ke atas itu biasanya ditanyai mau nanti gimana melahiran gimana, atau ditanyai birth plan-nya misalnya, rencana persalinannya bagaimana. Nah ya pasti ada bahasa-bahasa disesar gitu ya. Kita menggali saja informasi gitu ya. Jadi
saya mencoba untuk tidak cepat-cepat sedih ya. Saya mencoba untuk tidak cepat-cepat sedih karena saya tahu bahwa saya juga tahu gitu. Saya tahu tubuh saya, kita bisa merasa kok tubuh kita tuh siap atau tidak gitu. Nah, jadi tapi juga kita tidak overconfidence ya. Maksudnya dengan situasi kita juga tidak overconfidence, jadi tidak percaya diri. Jadi kita tetap rasional, kita tetap tahu memantau badan kita gimana, memastikan memastikan kehamilan kita itu sehat. Ketika disampaikan kamu pasti sesar lagi, kamu udah toh nggak usah neko-neko, istilah orang Jawa ya, neko-neko mikirin mau sesar mau normal, toh kamu sudah 2 kali sesar dan seterusnya ya saya terima, tapi saya tidak masukkan ke dalam hati karena saya sekali lagi saya belajar begitu, saya belajar dan saya memantau hari demi hari badan saya, tubuh saya, dan saya meyakini saya meyakini gitu, saya meyakini bahwa Allah yang menentukan gitu, dan saya serahkan semua ketentuan keputusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjadikan kehamilan ini terjadi, Allah yang menjadikan persalinan itu juga terjadi gitu. Jadi saya mendengarnya itu tapi tidak memasukkan ke dalam hati dan menjagai hati saya bahwa Allah yang akan memutuskan nanti, bukan kita, bukan dokter dan bukan kita gitu. Jadi saya memang sudah prepare banget gitu bahwa nanti akan di banyak komentar negatifnya. Nah, pada kisahnya Ratri, buat teman-teman ya, itu dia ya saya tidak setegar saya ya. kita buat ini gitu karena secara umum teman-teman harus baca deh bukunya ya. Saya pikir teman-teman yang nonton kesempatan hari ini harus baca bukunya karena saya buat naik turun tuh gitu. Kita buat naik turun. Kalau saya tadi kan ngomongnya datar ya, maksudnya tegar, tabah begitu ya. Kalau nanti si Ratri ya itu tadi gitu. Ada cerita nanti tentang bagaimana bergejolaknya hati, karena itu yang kenyataannya. Jadi bahwa banyak orang-orang yang pasti akan sedih banget gitu, dibilangin harus sesar itu pasti sedih banget. Oke, sekarang pertanyaan yang selanjutnya, dukungan seperti apa yang paling ibu rasakan selama proses itu, dari keluarga atau hanya dari pasangan kan? Kayaknya dukungan itu saya harus nyebut ya, dukungan. ini Ratri atau saya ya? Jadi karena si Ratri tokoh utama pada novel itu sebenarnya dia mendapatkan dukungan dari banyak banget ya, dari suami, dari anaknya yang nomor 1, anak-anaknya, kemudian dari ibunya, kemudian dari nakes, dari pendamping persalinannya, dan dari dokternya gitu ya, dan dari teman-temannya dia mendapatkan dukungan itu. Jadi kalau kalau saya pasti punya sedikit berbeda. Ingat ya, kalau di novel itu bukan benar-benar cerita tentang saya, karena ini bukan tentang saya sebenarnya, tapi ini adalah tentang ibu-ibu hamil di luar sana yang lagi galau, yang lagi bingung karena sudah pernah melahirkan sesar gitu. Jadi dan dia lagi hamil sekarang, apakah saya harus mengalami itu lagi atau tidak begitu. Dan tentunya ini harus banyak sekali hikmah ya yang di dalam novel tadi ya. Jadi ini saya bawa cerita-cerita dari teman-teman komunitas PBAC, saya bawa cerita saya, pengalaman saya tulis begitu ya, sedemikian rupa untuk menjadi sebuah rangkaian cerita yang bisa dinikmati dan teman-teman bisa belajar kehamilan sehat,
belajar persalinan untuk tolak ya, untuk trial of labor after cesarean itu dengan bahasa yang nggak rumit gitu. Karena ketika saya belajar, ketika saya menuju ke sana, saya harus banyak baca jurnal kesehatan, saya harus banyak baca website luar negeri yang memang membahas khusus tentang peluang VBAC gitu. Jadi itu sudah kita olah sedemikian rupa supaya bahasanya bisa diterima oleh orang yang nggak ngerti kesehatan sama sekali. Jadi novel ini sebetulnya bukan cerita tentang saya, tapi ini mewakili dari semua kita yang sudah pernah mengalami hal yang serupa, dan saya buat sejujur-jujurnya, tidak bahwa perjalanannya itu bakal naik turun begitu. Kalau saya tadi bisa tegar, itu saya, tapi si Ratri tidak gitu. Si Ratri naik turun gitu. Karena apa? Karena kebanyakan orang-orang di sana mungkin ya itu tadi gitu, naik turun gitu. Dan tapi ingatlah bahwa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur semuanya, itu yang menjadi penentu. Gitu. Itu yang bakal jadi penentu bagaimana nanti kita akan bertemu dengan si kecil. Sebaik-baik kita membuat rencana, tetap Allah yang menentukan. Tapi tetap kalau belum terjadi harus positif thinking, usaha dulu. Usaha ya, doa. Oke, selanjutnya pertanyaannya selanjutnya, ada nggak sih Bu titik di mana Ibu hampir menyerah dan berpikir untuk kembali memilih operasi sesar? Saya atau Ratri nih? Ratri deh boleh, Ratri deh boleh. Kita Saya bahas buku Impossible. Karena saya sama Ratri beda ya, jadi sekali lagi ini buku bukan tentang saya ya guys, sis, tentang Ratri ya, tentang Ratri. Oke, kalau si Ratri teman-teman ya harus baca bukunya ya, tapi saya spill sedikit deh. Si Ratri sempat galau gitu. Siapa sih yang nggak galau ketika sampai pemeriksaan terakhir diancam masih tetap harus sesar gitu kan? Atau ya ketika ya ini saya spill sedikit aja ya, nanti kalau kebanyakan nggak jadi beli bukunya, jangan lupa beli bukunya ya. Jangan lupa beli bukunya ya. Ya, sampai detik terakhir pun si Ratri masih di ultimatum oleh dokter ya untuk untuk sesar ya. Nah, tapi memang sekali lagi ya, tadi itu kalau si Ratri. Nah, kalau yang kita alami atau teman-teman mungkin ada 1-2 teman-teman yang alami, ya tetap tadi kata Mbak Nurul, usaha gitu, tetap usaha meskipun di ultimatum sekalipun, meskipun sudah dikasih warning oleh dokter, ini nanti kalau sampai jam sekian tidak ada apa-apa nanti disesar ya. Nah, itu kan biasanya tuh kalimat ajaibnya dokter itu, nanti kalau sampai jam segini tidak ini maka disesar. Nah, itu kita upayakan gitu. Jadi sekian jam itu kita melihat sebagai bukan garis akhir ya, tapi kita melihat sebagai peluang, sebagai bukan sesuatu yang negatif tapi sesuatu yang positif. Jadi ketika disampaikan ultimatum tadi harus ada progres, kalau tidak nanti disesar, itu sebagai penyemangat kita gitu, penyemangat kita bahwa masih ada harus yang kita kerjain nih gitu ya. Jadi persalinan itu kan ibaratnya buat temen-temen yang lagi hamil nih, membayangkan persalinan itu ibaratnya 70 tulang dipatahin at the same time pada waktu yang bersamaan. Jadi 70 tulang kita dikrok, dipatahin pada saat bersamaan. Nah, itu rasa sakitnya. Jadi ketika rasa sakit itu bertubi-tubi gitu, dan ditambah kalau tidak ada progres gitu, atau kalau tidak ada penambahan bukaan atau apapun itu,
maka kita sesar itu jangan dijadikan input. Jadi jangan terlalu ini deh, jangan terlalu masukin oh berarti itu peluang saya gitu, saya masih ada dikasih peluang nih gitu, itu yang harus kita kejar gitu. Jadi ngeliatin sesuatu itu harus positive thinking kayak Mbak Nurul tadi bilang. Mbak Nurul tadi udah 3 kali bilang positive thinking, positive thinking, positive thinking. Emang itu harus, kalau kehamilan sehat itu harus dimulai dengan positive thinking, menjaga kehamilan itu sehat harus dengan positive thinking, menjelang persalinan juga harus positive thinking. Pada saat persalinan nanti bakal dokter bilang induksi ya, ini ya, itu ya gitu. Kita harus tetap melihat itu sebagai positive thinking. Karena apa? Karena kalau udah kita kalah mental, ya udah biasanya udah kalah aja sama konklusi atau kesimpulan dari dokter gitu. Jadi kalau si Ratri nanti dibuat ceritanya Ratri itu menarik banget teman-teman. Dia dikasih ultimatum oleh dokternya, dia melihat itu sebagai sebuah peluang begitu ya. Maka dia terus kerjakan hal-hal yang bisa dikerjakan. Nah, teman-teman mau tahu apa aja yang bisa dikerjakan untuk VBAC? Tentunya harus baca buku. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat deh. Kayaknya itu emang bermanfaat banget, apalagi di era yang sekarang pasti Buat rata-rata. Mbak Nurul kan Iya. bermanfaat banget kan. Ngomong-ngomong Mbak Nurul lagi hamil loh. Jadi Ini pas banget saya selaku bos, kondisinya posisinya lagi hamil juga ya, lagi cari. kita doakan ya Mbak Nurul. Jadi kayaknya saya yang wajib punya buku Impossible-nya Nah, duluan nih. ikut PO ya. Nah, ikut PO soalnya harus ikut PO. udah tinggal nunggu nih. Dan waktu itu kayak tadi Bu Putri sendiri cerita, bahkan di waktu yang kita udah mepet, udah nih kalau nggak ada progres udah langsung operasi nih kayak gitu. Itu pun kita harus tetap gimana nih, kalau masih bisa ada yang bisa kita kerjain, pokoknya kita kerjain dulu. Pokoknya kalau bisa normal, jangan langsung kayak ya udah dok, berarti kita nggak boleh gitu dulu ya guys. Oke, selanjutnya boleh nggak sih Bu diceritain sedikit tentang kelahiran itu, bagaimana perasaan ibu saat akhirnya bisa melahirkan normal setelah sesar 2 kali? Saya ya, berarti Putri ya, bukan Ratri ya. Iya, Putri yang tadi Ratri. Soalnya kalau Ratri semua keenakan dong ya, keenakan nih penontonnya. Baik, ya sebetulnya persalinan itu jadi persalinan normal, persalinan sesar bagi saya yang sudah menjalani keduanya, ya sesuatu yang menyenangkan ya. Artinya bertemu dengan sosok atau seseorang yang nantinya akan jadi motivasi kita. Ya, kita kalau udah jadi orang tua nanti motivasinya adalah anak. Nah, ini ketemu sama sosok yang selama ini kita nggak tahu bentuknya seperti apa, lalu kita melahirkan, kita ketemu. Jadi kita udah nggak mikirin lagi deh itu mau normal mau sesar gitu. Nah, tapi ada tapinya. Persalinan pervaginam itu betul-betul dialog, bentuk dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan, dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang enggak ada waktu persalinan sesar. Karena waktu persalinan sesar gimana mau mikir mau dialog ya, paling cuma zikir-zikir biasa ya. Dan kita nggak ngerasain yang sakit yang saya sampaikan tadi ya, yang 70 tulang dipatahkan pada saat bersamaan ya. Tapi maksud saya begini, dialog dengan Allah Subhanahu wa taala itulah yang sebetulnya membuka diri saya menjadi seseorang yang baru. Makanya saya tulis di novel tadi, sebetulnya persalinan itu membuat wanita itu menjadi sosok yang baru. Jadi sosok yang lamanya udah ditinggalin gitu. Nah, mental saya ini udah bukan Putri yang sebelum melahirkan. Ini nanti ini kunci lagi buat teman-teman pada saat fase berikutnya mengasihi. Gitu. Karena pada saat fase mengasihi, teman-teman bakal ini buku kedua ya, nanti stay tune ya, ada buku kedua untuk fase mengasihi ya setelah Impossible.
Insya Allah ya, insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah jadi teman-teman ketika fase mengasihi itu teman-teman bakal kehilangan banyak waktu untuk teman-teman. Pada saat hamil teman-teman tuh banyak waktunya buat teman-teman, cuman 24 jam cuma buat teman-teman doang deh, atau bahkan sampai perhatian keluarga untuk ibu hamil begitu. Nah ketika melahirkan, ketika sudah punya anak, apalagi anaknya bayi, teman-teman harus ya mulai tidur, harus istilahnya ya nggak ada tidur yang pules 8 jam 8 jam straight untuk teman-teman gitu, untuk tidur teman-teman. Tidur itu bahkan nyicil 3 jam dulu, 2 jam dulu, sejam dulu, dicicil, semuanya itu dicicil. Jadi teman-teman bakal kok kayak gini amat ya, berat ya, nyusui berat ya, akhirnya ujung-ujungnya anaknya dikasih sufor. Nauzubillah ya. Saya bukan ini ya, tapi kita berpedoman lagi bahwa kita ini sudah bukan ibu-ibu yang sudah bukan orang yang dulu, kita ini sudah menjadi orang yang baru, dan dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat persalinan itu menjadi sesuatu yang memotivasi kita gitu, bahwa pada saat fase mengasihi saya menjadi orang yang baru, saya siap menjadi orang yang baru, saya tahu bahwa Allah yang memerintahkan untuk mengasihi sampai dengan 2 tahun sebelum dia disapi. Jadi teman-teman, bagian ini yang terpenting gitu. Dan ketika ibu-ibu itu sesar biasanya agak lebih sulit ya untuk mengasihi ya awal ya, karena dia nggak bisa langsung IMD kan gitu, nggak bisa langsung inisiasi menyusui dini. Nah karenanya memang motivasi untuk persalinan pervaginam itu makin double ya, makin banyak. Dan kemenangan kita itu bukan karena kita melahirkan normal loh. Kemenangan kita itu ketika kita sudah bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan intim, dan itu terjadi pada saat si wanita tadi mengalami persalinan pervaginam itu. Kalau saya, jadi ketika saya persalinan pervaginam itu yang saya ingat adalah ya semua, jadi bayangan semuanya saya ingat, tapi saya sambil ada kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin yang saya sampai, yang itu yang menguatkan saya begitu. Dan itu sebuah dialog yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu adalah sebuah dialog Nabi, siapa yang di dalam ikan paus, Nabi Yunus ya, yang di dalam ikan paus itu adalah doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah itu yang dialog itu ya saya ngerasa aja itu dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah dengan izin Allah persalinannya lancar gitu. Itu nggak terjadi waktu saya sesar. Waktu saya sesar ya cuma astagfirullah gitu. Karena meskipun sudah di anestesi ya, sudah dibius, ya pasti kita tetap merasakan ini ya efeknya gitu. Terus kemudian yang saya ingat itu waktu persalinan kedua itu saya muntah-muntah ya, ketika bayi sudah diangkat itu saya langsung muntah-muntah, mungkin efek anestesi ya. Jadi udah gak inget lagi mau dialog dengan robnya gitu. Itu yang jadi poinnya. Jadi melahirkan itu sama saja, tetapi ketika proses persalinan pervaginam teman-teman harus menemukan momen bercakap-cakap langsung secara intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah semuanya udah diserahin deh ke Allah Subhanahu wa taala. Itu yang momen yang paling kepingin lagi gitu. Jadi kalau ditanya apakah saya pengen melahirkan lagi, saya pengen melahirkan lagi, tapi saya nggak pengen karena momen itu tuh momen yang ini banget loh. Itu rasanya tuh ya Allah gitu.
bisa Kayak bisa lagi- ngobrol dengan Allah rasanya gitu kayak lagi di deket banget ya. deket banget, intim banget. Nah tapi ya itu tadi ya, maksud saya kita nggak boleh putus asa juga gitu ya, kalau kita melahirkan sesar. Teman-teman yang melahirkan sesar juga bisa baca buku ini kok. Mungkin ada inspirasi, ada hikmah-hikmah yang bisa teman-teman petik. Atau sempat ragu punya anak lagi karena dulu pernah sesar, jadi mantep mau nambah gitu. Langsung nambah gitu. Oke, pertanyaan berikutnya Bu. Banyak ibu yang mungkin sedang di posisi seperti Bu Putri dulu, penuh ketakutan, terus keraguan. Apa yang ingin ibu sampaikan untuk mereka? Supaya nggak takut, nggak ragu untuk berusaha. Jadi tutup mata, tarik nafas 7 kali, lalu kemudian katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi cukuplah Allah menolongku, segala kenikmatan itu datangnya dari Allah. Jadi teman-teman jangan ketika kita merasakan keraguan, ketakutan gitu ya, yang saya lakukan dan ada di cerita ini juga gitu ya, yaitu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan sebaik-baik pelindung. Dan mudah-mudahan hilangnya itu keraguannya itu hilang sendiri gitu. Jadi ketika kita ragu, ketika kita takut, ketika kita khawatir, saya bisa enggak, tapi kan itu beda orangnya, ini kan saya enggak ada yang mendukung saya, semua orang ini. Tapi ada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai pengatur, sebagai provider kita yang mencukupi segala sesuatu untuk kita, itu diuji saat ini. Sebetulnya ujiannya setiap hari sih, tapi pada saat momen-momen kehamilan, momen-momen persalinan, momen-momen menyusui itu lebih lagi ujiannya. Begitu. Jadi ini ada sebenarnya pertanyaannya udah siapin, cuma tadi udah dijawab sama Bu Putri. Bu Putri, setelah buku Impossible ini kita akan menunjukkan buku keduanya lagi ya. Saya itu kepengen punya, sebetulnya ini bukan cerita saya ya, sekali lagi ya, tapi saya itu kepengen punya seri motherhood ya, keibuan yang istilahnya itu yang saya baca dari orang, atau saya melihat orang, atau saya mendengar kisahnya orang, pokoknya yang baik-baik gitu. Karena setelah jadi kehamilan, sebetulnya harusnya dimulai dari kehamilan sih, buku kehamilan gitu ya, cuman saya skip aja deh kehamilan. Karena ngomong di buku Impossible ini ada juga tentang tips-tips kehamilan sehat loh. Jadi teman-teman yang lagi hamil pengen agar kehamilannya sehat dan bertambah sehat lagi gitu ya, bisa coba tips-tips dari Ratri ya. Nah kemudian persalinan, lalu kemudian tips-tips persalinannya nanti ada juga dari di Ratri, ceritanya Ratri. Nah menyusui itu fase berikutnya kan fase menyusui. Fase menyusui itu adalah fase dimana kita kita tuh kayak bener-bener jadi waliullah gitu, jadi wakilnya Allah di muka bumi untuk si anak tadi, untuk si bayi tadi gitu. Karena dia bakal 100% clingy sama kita, ketergantungan sama kitanya tinggi banget. Kita hilang sedetik aja kayak setahun buat dia. Nangis kan gitu. Itu nanti kalau dia udah masuk ke 7-8 bulan ya, tapi waktu masih kecil pun dia membutuhkan susu kita atau ASI kita gitu kan, air susu ibu yang
yang buat dia itu makanan pokok gitu. ASI itu adalah makanan pokok ya buat bayi-bayi gitu. bukan yang lain gitu. Dan makanan pokok kita, dan kita harus memberikan makanan pokok itu gitu. Dan jadi kita bakal masuk ke dalam fase dimana kita sedang mengorbankan ya. Udah jadi ya. Terima kasih. Jadi ini adalah cover bukunya Impossible ya. Jadi selama ini kita tuh salah penafsiran ya, kita bacaan tuh kayak impossible Nah, gitu kan. Impossible ini sebenarnya ditulis IM apostrof atau petik possible itu karena tulisan kalau kita cek deh di kamus Oxford misalnya, di kamus Oxford Dictionary atau kamus apalah begitu, nulis impossible itu pasti ada apostrof di setelah impossible itu ada petik di setelah M-nya. Nah, artinya sebenarnya kalau kita positive thinking tadi dengan kacamata positif, jadinya I'm possible, saya bisa. Jadi tidak ada yang benar-benar impossible di dunia ini gitu. Impossible itu adalah I am possible sebenarnya. Jadi kita ini sebenarnya bisa loh. Jadi kita sebenarnya bisa, bukannya nggak mungkin. Bukannya nggak tapi mungkin. aku bisa. Aku bisa. Gitu. Makanya sebenarnya emang afirmasi positif itu emang iya ya. Kadang kan kalau di orang-orang motivator tuh suka bilang jangan pernah bilang tidak mungkin. Jangan pernah bilang tidak bisa, jangan bilang tidak yakin gitu. Pasti harus dengan kata positif tadi. Ya, aku bisa gitu. I can. Kita kan selama ini taunya aku bisa tuh I can gitu kan. Ternyata I'm possible itu artinya adalah aku bisa. Itu cerita. Aduh, jadi makin gak sabar ya kita buat punya buku Impossible ya. Ini yang pertama dan nanti yang next judul keduanya kita nantikan ya. Oke. Mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah lancarkan. Mudah-mudahan yang paling penting adalah mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Bermanfaat untuk banyak orang, bermanfaat untuk kamu sis. Iya, buat ibu-ibu di luar sana, yuk tambah lagi. Jadi ketahuan nih kelepasan. Oke, nanti kita marah Badan Keluarga Berencana Nasional nanti. 2 anak lebih baik. Oke, ini ada pertanyaan dari sosial media Agri, terutama dari TikTok. Pertanyaan yang pertama ada, kendala apa yang ibu alami selama menulis buku? Kan tadi diceritakan di awal ya guys ya. Si semua ibu-ibu di luar sana tadi diceritain bahwa ketika si Dede tidur, ibunya menulis ya. Kalau misalkan nggak sempat megang laptop, diketik dulu di HP. Coba kendalanya bisa diceritakan Bu? Kendalanya itu cuma waktu gitu kan. Karena ketika kita sudah masuk ke fase menyusui, saya masih menyusui sampai dengan sekarang alhamdulillah. Itu ya benar-benar harus ready untuk anaknya. Kalau anaknya butuh ASI. Sebenarnya ASI itu bukan hanya ASInya loh, tapi pelukannya juga loh. Jadi mom emping misalnya, ada istilah mom emping sekarang. Ibu-ibu yang menyusui ASI dengan pumping gitu. Dia pumping lalu anaknya dikasih dengan milk. Itu nggak cukup. So sorry to say, karena anak itu perlu dipeluk. Dia perlu hormon. Jadi hormon ibu, hormon ayah gitu ya, itu perlu semua dia. Jadi ada feromon ya, ada hormon di badan kita gitu yang ditangkap oleh mereka, hormon bahagia. Jadi memberikan kebahagiaan dari mereka itu ya caranya cuma berada di dekat mereka begitu. Jadi berada di dekat mereka dalam artian memeluk mereka ya, langsung disentuh kulit dengan kulit gitu. Makanya skin to skin, makanya nanti kalau teman-teman nanti mudah-mudahan kalau Allah menghendaki nanti ada keluar buku yang mengasihi ya, itu skin to skin itu bisa meningkatkan produksi ASI sebenarnya gitu. Jadi kalau teman-teman kesulitan menyusui itu ya
udah mau usah pakai baju gitu ya, buka aja bajunya, lalu peluk bayinya, lalu disusui gitu langsung. Itu lebih deras ya alirannya ketimbang dengan menggunakan pakaian gitu. Ya jadi kita sih bagi saya apa yang itu kan kehamilan, persalinan, menyusui itu kan sunatullah ya. Bukan sunatullah lagi, itu memang sudah fase-fase yang seorang wanita yang dititipkan oleh Allah anak itu harus lalui kan, harus jalani. Maka jalannya juga panduannya ada di dalam Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala kita harus menyusuinya selama 2 tahun. Iya. Jadi gitu. Di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 200-an sekian gitu ya. Teman-teman bisa cek nanti. Itu kita harus menyusuinya sampai 2 tahun. Maka itu yang kita pegang. Nah, pertanyaan yang kedua Bu dari Instagram Agrimedia. Berapa lama sih waktu Ibu mencetak buku ini? Sebenarnya nggak lama ya. Yang lama itu nunggu ISBN-nya Perpusnas. Maaf ya Perpusnas, cuman saya mengalami Perpusnasnya lama mengeluarkan ISBN-nya. Sebenarnya sih nggak lama. Suara hati para penerbit. Suara hati Agrimedia Publishing ya. Jadi sebetulnya nggak lama menulisnya, karena yang ditulis pun sesuatu yang sudah ada di dalam kepala, sesuatu yang memang kita hanya berbagi ya, berbagi cerita orang-orang yang pernah mengalami kejadian ini, dan ingin berbagi motivasi, berbagi inspirasi, berbagi tips-tips buat teman-teman yang lagi nyari tips untuk sukses persalinan. Jadi nggak lama, waktunya paling 3 bulan 4 bulan. Waktunya cuma 3 atau 4 bulan terjawab ya yang Jadi ditanya. nulis skripsi harusnya lebih cepat daripada nulis novel. Ya, yang mahasiswa yang nonton lagi mahasiswa ya, tolong Nulis skripsi harusnya lebih cepat daripada nulis novel, karena nulis novel itu harus merangkai cerita harusnya. Kalau skripsi itu cuma nulis penelitian doang. Ini skripsi semua nih Bu. Ini yang paling kita nanti nih buat teman-teman yang penasaran, yang pengen segera memiliki buku Impossible, kita bisa belinya di mana Bu? Oh ya, Buku bisa Impossible ke atau gimana? info pemesanan ya, nomornya 0812 742 67972, atau bisa DM aja Agrimedia ya, ada di Instagram _publishing, dan di TikTok Agrimedia. Bisa langsung aja kirim message. Nanti kalau bukunya sudah ready, sudah selesai cetak, karena ini masih dalam oven ya, masih dalam proses mesin cetak, nanti insya Allah bisa ready di Shopee-nya Agrimedia. Iya, ya di toko oren. Oh iya, toko oren ya. Toko oren. Lupa saya toko oren. Saya pakai toko hijau. Oke, kayaknya sebenarnya 1 jam kurang ya, tapi karena dikasih durasinya 1 jam, kita sudah sampai di penghujung acara. Bu Putri, ini kita terima kasih banyak. Teman-teman penonton dapat ilmu, ibu-ibu di luar sana yang tadinya galau jadi tambah galau, enggak ya. Jadi tambah punya wawasan, oh ternyata kita jangan langsung kalau dokter bilang A, kita langsung A juga. Kita masih boleh D atau E ya. Terima kasih banyak Bu Putri, Masya Allah luar biasa ya. Kita nantikan di buku kedua ya. Buku pertamanya susah cetak dulu deh. Ini masih panas nih, masih di oven. Terima kasih. Ini boleh diminum? Boleh. Bukan pemanis mata. Ini next ada nasi padang nggak ya? Yang kayak TWK. Kayaknya ini request ya. Kayaknya request bayi nasi padang. Oh, Enggak di TWK. Oh enggak, aku kalau lewat lihat TikTok di TikTok podcastnya si Ras itu ada prasmanan nasi padangnya gitu. Oh. Tapi Kirain Mas Lutfi kirain si Ade minta nasi padang. Si Ade